Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para rabu jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju tempat rumah yang semoga senantiasa diberkahi Allah ini, dalam rangka menghadiri majelis ilmu pengawasan dalam keadaan sehat walafiat. Mugi jalan yang kula panjenengan tempuh dalam rangka menghadiri kajian pada sore hari ini Allah gantikan dengan jalan kemudahan menuju surga. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kula panjenengan sedaya pikantuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Mugi kula panjenengan sedaya senantiasa diistiqomahkan di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya sampai ajal diakhirkan hidup kula panjenengan dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya rawuhipun panjenengan di sore hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sanajana hawane rada anget alias sumuk ya. Mboten napa-napa kalih kepet-kepet, sing gringingen kalih selonjor, sing boyoken kalih senden ya. Pokoke digawe penak ngoten kemawon. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah sesarengan, lajeng doa sebelum belajar atau sebelum ngaji, sebelum menuntut ilmu. Sareng-sareng A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Lajeng surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah alam nasrah nggih. Monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kula panjenengan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah ya dengan Al-Quran ini. Nanti Al-Quran pada hari kiamat akan datang syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat ya, atau pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kula panjenengan semuanya Allah mudahkan, Allah istiqomahkan untuk rajin semangat dalam belajar dan membaca Al-Quran. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada satu ayat ya, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Ada luka, ada bahagia. Kalau R.A. Kartini niku ngendikane habis gelap terbitlah terang. Ya. Nah, di surah Al-Baqarah ayat ke-155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apalagi inna lillahi ini ya. Itu Al-Baqarah 155 sampai 156. Betul nggak? Nah, coba dibuka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat itulah kita ini jadi tahu bahwasanya setiap kita ini tidak ada yang sedang baik-baik saja. Setiap kita ini sedang mengemban atau memikul ujian atau masalah. Setiap kita ini pasti diuji, setiap kita ini pasti punya masalah. Nah, judul ujiannya ya beda-beda. Ini kan terlihat dari wajah-wajahnya ini. Wajah banyak masalah ya. Ya sama kan ini ya. Yang di depan yang ngomong ini juga sama. Karena memang di antara kita ini tidak ada yang sedang baik-baik saja. Setiap kita ini sedang berusaha untuk bisa melewati, menyelesaikan setiap ujian dan masalah yang Allah amanahkan, yang Allah embankan pada kita. Pernah suatu ketika Rasulullah itu ditanya sahabat. Pertanyaannya, "Ya Rasulullah, fa'ayyul mu'min asyaddu bala?" Ya Rasulullah, mukmin siapakah atau mukmin manakah yang ujiannya paling berat?
siapa manusia yang ujiannya paling berat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anbiya, para nabi, yang semisalnya dan yang semisalnya. Maksudnya yang semisalnya ini siapa? Ulama. Ya ulama kah, orang soleh kah, ya. Yang perlu digarisbawahi apa? Semakin kokoh, semakin kuat agamanya, semakin berat ujiannya. Makanya para nabi itu kenapa ujiannya berat? Karena mereka lah orang yang paling beriman, yang paling bertakwa, yang paling kuat kokoh agamanya, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujiannya paling berat. Itu yang harus digarisbawahi. Makin kuat, makin kokoh agamanya, makin berat ujiannya. Nek carane wit-witan niku saya dhuwur, angine saya kenceng. Ya. Mobat mabit. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Sebab nanti ada orang yang datang gitu, Pak Ustadz, saya ini udah sholat, saya ini udah puasa, saya ini udah zakat, saya ini udah baca Quran, saya ini sudah sedekah, saya ini sudah zikir. Tapi kenapa masalah saya ini kok nggak selesai-selesai? Kenapa masalah saya ini kok rasanya berat? Gitu ya. Loh, saking berat ya. Ada nggak yang pernah ngerasa kayak gitu tuh? Iya kan? Tapi kelihatannya orang yang nggak pernah sholat itu kok ketoknya uripe kok penak-penak wae gitu ya. Kok ketok santai gitu ya. Padahal tiang Jawi niku ngendikane napa? Urip niku sawang sinawang. Sing mbok anggape kepenak janjane dheweke ya ngrasa ora kepenak, Bu. Artosipun janjane awake dhewe iki ya stres ya. Dengan ujian kita masing-masing ini. Setiap kita ini punya masalah, punya ujiannya masing-masing. Mungkin ujiannya satu orang dengan orang yang lainnya beda gitu. Ada yang diuji keluarga, ada yang diuji sakit, ada yang diuji gak ada duit. Ini tanggal 6 kita duitnya jakeh ya. Ada yang diuji lapar, ada yang macam-macam ujiannya. Di keluarga itu pun ujiannya beda-beda loh ya. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji nggak nikah-nikah, ada yang diuji sudah nikah nggak punya anak ya. Ujiannya beda-beda. Tapi yang jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu kalau kasih ujian, kalau kasih masalah, sudah diukur sesuai dengan kemampuan. Artosipun apa? Insya Allah kula jenengan bisa melewati, bisa melalui, bisa menyelesaikan setiap ujian dan masalah yang Allah amanahkan. Kenapa Allah berikan ujian? Kenapa Allah berikan masalah? Karena Allah kepingin memberikan peluang pahala sabar yang ghairi hisab. Di surah Az-Zumar ya, ayat ke-10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sopo sing iso sabar ketika diuji Allah, dia bisa sabar, maka Allah akan berikan padanya pahala yang ghairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas ini kan berarti kata sangat. Dan bahkan pahala sabar yang tanpa batas itu besok akan membuat iri orang-orang yang lain ketika di dunianya rapati akeh masalah. Ketika di dunianya tidak terlalu banyak ujian, itu nanti di akhirat pada hari kiamat itu akan iri, Bu, dengan pahalanya orang-orang yang selama di dunia itu banyak masalah, banyak ujian. Saking banyaknya pahala sabar itu. Artinya gini, Bu.
kita ini kalau tidak punya masalah, kita ini kalau tidak pernah kena kecelakaan, tidak pernah kena musibah, dan tidak pernah diuji, lah terus dapat pahala sabar dari mana? Betul ya? Kita itu hanya akan bisa mendapatkan pahala sabar yang tanpa batas. Syaratnya apa? Ya diuji dulu, punya masalah dulu, kena kecelakaan dulu, kena musibah dulu, baru dapat pahala sabar. Maka ajabal li amril mu'min, orang beriman itu kan sungguh menakjubkan. Nek dikai nikmat, seberapapun nikmatnya, bersyukur. Alhamdulillah. Ojo munine kok mau sakmene, kok mau kaya ngene. Ya. Suami pulang kerja wis pokok nggawa rezeki pira wae disyukuri, alhamdulillah. Terus diterima, mengucapkan terima kasih. Nyode iki aku entuke dina iki 50.000. Anu ya, 50.000 mbok seminggu. Loh, karena jenengan istri soleha berterima kasih, ditampi, Mas. Ampun kok seminggu. 50.000 niki insyaallah cekap nggih setahun. Loh, oh istri soliha. Loh, iya Dek, nggih setahun. Nggih. Loh, nggih nggih tumbas kalender. Mengko nek susuk nggih tumbas promak. Ya toh. Loh, istri salihah ya toh, berterima kasih dan bersyukur atas pemberian atau atas kebaikan dari suami. Sing penting halalan thayyib. Insyaallah berkah. Nek berkah mesti nyukupi, nek berkah mesti merantasi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah berikan atau musibahkah atau masalahkah merupakan peluang dari Allah supaya kita ini berkesempatan mendapatkan pahala sabar yang tanpa batas, ghairi hisab. Atau yang kedua, kita ini dikasih masalah, dikasih musibah untuk apa, Bu? Atau dikasih sakit untuk apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Artosipun apa? Untuk menggugurkan dosa. Karena di surah Asy-Syura ya, ayat ke-30, bahwasanya musibah yang menimpa diri kita atau kecelakaan yang menimpa diri kita itu bisa jadi karena perbuatan dosa. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ya, untuk penggugur dosa. Sebanyak ini jamaah yang nggak punya dosa ada nggak? Semua punya dosa ya? Banyak atau dikit dosanya? Oh, banyak. Iya. Alhamdulillah. Gini ya rumangsa ya. Sing jenenge manungsa nggih, manus-manus kakean dosa. Sing jenenge manungsa niku napa? Al insan ma khalal khata' wa nisyan. Sing jenenge manungsa niku nek ra lali ya salah. Iya. Kullu bani Adam khata', ya. Setiap manusia mesti punya potensi salah, punya potensi lupa. Ananging wa khairal khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya pendosa yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Insyaallah asal purun tobat, banyak istighfar, dosa akae sak untuke segara, dosa gedene sak gunung, asal mau tobat ya, asal mau istighfar, pasti diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah niku Ghafurur Rahim ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, untuk penggugur dosa. Ya. Karena memang seperti yang kemarin kami sampaikan ya, kadang sing jenenge manungsa iki kakean polah, Bu. Ya, kakean polah. Kakean atraksi, kakean polah.
Yang sehingga Allah berikan masalah, Allah berikan musibah itu dalam rangka apa? Pengen negur. Tahu negur nggih? Apa bahasanya ya? Peringatan. Dados pepeling ngoten nggih? Atau bahkan Allah pengen menghukum dia. Supaya apa? Supaya orang itu tersadar atas apa yang dilakukan. Tersadar atas kesalahannya, atas dosanya. Contoh di surah Ar-Rum ayat 41 ya. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Rusake bumi, rusake laut, goro-gorone ndlidise tangane menungso. Akhirnya banjir, akhirnya gempa, akhirnya longsor, ya kan? Itu diizinkan Allah, musibah terjadi supaya apa? Ya supaya ndlidise manusia ya. Supaya manusia sing tangane do ndlidis niku ben do sadar. Ini loh akibat dari perbuatanmu. Yang suka apa? Misalkan illegal logging. Apa illegal logging itu? Penggundulan hutan, ya toh, akhirnya gundul, ya toh, akhirnya curah hujan tinggi, terjadilah longsor, banjir, amarga sing ditebangi urung diusungi, akhirnya banjirnya nggawa glondongan. Kaya teng pundi sing lagi wingi kali? Sumatera, ya, Sumatera. Wong ngono wae cek ra sadar. Malah maido ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita ini kena musibah atau diuji Allah atau kita ini punya masalah, ojo nyalahke wong liya sik. Ning salahno awakmu dhewe. Ojo pinter metani LE wong liya, ning pinter metani awakmu dhewe. Metani LE awakmu dhewe. Sebab tiang-tiang niku sok kadang malah kualik, Bu. Iya ta? Kaya peribasan niku lho nggih. Semut di seberang kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata gak ketok. Pintere metani LE wong liya. Ora pinter metani eleke dhewe. Wis pokoke nek ngolati wong liya isine wong elek kabeh. Sing apik sapa? Rumangsane sing apike dheweke dhewe. Padahal enten nggih tiyang model ngoten niku enten mboten? Kathah nggih. Niki mboten teko to niki. Mboten enten mriki salehah sedaya. Amin. Amin. Soalnya lagi do ngaji ya. Pas ngaji ya. Alhamdulillah. Nah, maka kemudian ya alhamdulillah. Misal panjenengan kok ndelala enten sing ditakdir Allah niku kena musibah atau kecelakaan atau sakit. Maka kemudian apa? Ingat, ini sebagai penggugur dosa. Ini kesempatan atau peluang untuk bisa mendapatkan pahala sabar yang tanpa batas. Nah, nek jenengan yang diingat itu, insya Allah jenengan bisa kuat. Insya Allah jenengan bisa sabar. Nek sing dielingi napa nih? Pengguguran dosanya, pahala sabar yang tanpa batas. Sebab ujian itu kan ada dua loh. Ada ujian yang bentuknya menyenangkan, ada ujian yang bentuknya tidak menyenangkan. Sing luwih medeni sing pundi, Bu? Menyenangkan. Sing luwih medeni ku sing menyenangkan, Bu. Ya lho, wong niku akeh duit, sugih mblegedu niku ujian to, Ndak? Ujian, Bu. Wah, lali. Bu dijak pengajian, alasane sibuk. Garap pesenan utawi meeting. Ya toh? Jadi jarang-jarang melu pengajian. Nek ra ngono, aduh aku kesel wingi bar garap. Ah, ya toh.
Padahal dheweke ndinge pas urung sugih-sugih ya ta. Oh, sregep. Mau pengajian satu urung teko dhek wis teko ya. Padahal demo sate sing telat maksudnya ya. Langsung ning nggon ngarep dhewe. Oh, sregep melu gelari apa iki karpet. Iya, kloso. Ya begitu sugih wis mulai akeh pesenan, akeh acara, akeh meeting wis jarang itu. Gitu. Kadang teko keri mulai. Nah. Makanya berat, Bu. Ya, ujian yang bentuknya menyenangkan itu berat. Ternyata banyak orang yang tidak lolos, banyak orang yang tidak lulus, kecuali orang-orang yang memang ya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian yang tidak mengenakkan itu malah aduh luar biasa, Bu. Pas wayah sehat, ratau ning masjid, ratau nekani pengajian, banjur loro. Nah, jadi mulai sregep. Ya ta. Wingi pas sehat senengane ngerasani wong. Ya ta. Oh, sregep dhewe, Bu. Ayo bolo-bolo ngerasani sik yo. Kumpul ning pos rondo. Apa kumpul ning nggon iki warung sayur. Atau ayo bolo-bolo ngerasani yo bareng ngeterke sekolah anak-anak. Ya. Kan biasanya TK-TK-ne lagi bareng ngeterke sekolah TK apa SD, akhirnya kan mbok-mbok do ngumpul lho niku. Mak-mak iki do ngumpul lho. Kumpul, Bu. Ngumpul mengko ning masjid malah ngrasani ning masjid ya ta. Utawi ning nggon wedangan atau dolan ning ngendi dan sebagainya. Tapi begitu loro, Bu. Ngrasani ini prei. Ya ta. Terus napa? Oh, amat goreng semetu ning ndi, Bu? Akhire nang omahimu astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah banget ya Allah, astagfirullah, astagfirullah ramari-mari to ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Lambeku wis kecut pengen ngrasani wong. Ya Allah, ya Allah. Enten model kaya ngono kuwi? Iya ra teko to? Iki biasane jenenge lambe turah niku. Ya ember ya. Niku berarti wong sing pinter metani eleke wong ning ora pinter metani eleke dhewe. Tapi ternyata di ujian yang tidak mengenakkan itu malah sering kalinya membuat kita ini sadar semakin dekat kepada Allah. Dan seringnya ujian yang mengenakkan, ujian sing enak-enak iki dari malah terkadang seringnya menjauhkan kita dari Allah. Ya maka disyukuri, Bu, ya. Ketika sakit itu disyukuri, alhamdulillah lesannya jadi sering zikir, sering istighfar, alhamdulillah. Jadi amarga gabut ya akhirnya nonton YouTube pengajian, nonton radio pengajian ya, atau kemudian bisa hadir di pengajian, alhamdulillah. Napa meneh jenengan sing pun pensiun, ya toh? Sing pun pensiun kan berarti apa? Punya waktu yang lebih untuk memperbanyak amal soleh dan ibadah. Ning repote wis pensiun malah dititipi. Nah, ya toh. Malah melu pengajian gak iso lah piye dititipi putu, putune dijak kok malah ning pengajian rame, ya toh. Oh, malah ngompol, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak pernah salah dalam takdirnya. Ya, Allah itu tidak pernah salah dalam takdirnya. Cuman masalahnya kita ini kadang kalau diuji dengan nikmat yang tidak mengenakkan, ya, diuji dengan nikmat yang tidak mengenakkan, diuji dengan diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, biasanya kan sambat ya. Sambat. Padahal kita diperintahkan untuk sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Semuanya ini dari Allah, akan kembali kepada Allah. Semua ini miliknya Allah dan akan diminta siapa? Allah sang pemilik. Ya. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan itulah orang yang sabar. Ora kakean Rasulullah, ora kakean sambat, tidak banyak berkeluh kesah. Ya. Bahkan sahabiah itu mengajarkan doa, Rasulullah SAW itu mengajarkan doa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada tambahannya ya Bu ya. Ketika kula jenengan diuji atau bahkan ada yang hilang dari panjenengan, mungkin pasangannya meninggal atau mungkin anaknya meninggal atau mungkin ada harta jenengan yang hilang ya. Maka kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Semoga diganti Allah dengan ganti yang lebih baik. Tenang Bu, jenengan ini ya, kulon jenengan harus belajar dari yang namanya tukang parkir. Tukang parkir ke mobilnya akeh, motor akeh dijupuk ra nesu. Mergo orang rumangsani duweni. Sing marai awake dhewe sedih, sing mari awake dhewe abot, sing marai awake dhewe stres niku apa? Merasa memiliki. Padahal janjane apa yang kula panjenengan punya itu hanyalah hak guna saja. Tapi pemiliknya tetap siapa? Tetap Allah. Jenengan itu sedang dititipi Allah rezeki. Dadine motor, dadine mobil, dadine omah, dadine pakaian, dadine gamis, dadine duit, dadine macam-macam. Itu rezeki yang Allah titipkan pada kula jenengan. Jadi kalau jenengan ditanya, "Bu, ini rumahnya ya?" Mboten senes. Ini rumah titipan Allah. "Bu, ini mobil jenengan, motor jenengan?" Senes. Ini mobil motor titipan Allah. Itu enak Bu. Makanya memutus atau memotong rasa kepemilikan itu penting Bu. Supaya ini kula jenengan itu ben ora orang ngerasa kelangan banget gitu loh Bu. Orang ngerasa kelangan banget. Sebab kula jenengan tidak merasa memiliki dan sadar kalau ini hanya titipan Allah Bu. Itu penting Bu. Ben ade itu tenang lho nggih. Ben tenang. Makanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan apa? Nyembelih Ismail. Lu berat lho Bu. Wah geringingan nggih. Heeh, padha ya pinjol. Nek rada maju nek ben iso slonjor ya. Ya. Ya toh Nabi Ibrahim alaihissalam royal anbiya fil manami wahyun. Nabi Ibrahim alaihissalam niku lho nunggu sing jenenge diparingi putra niku kan 90-an tahun Bu. Nembe diparingi putra. Lah kok wis duwe anak dikon beleh melalui mimpi. Itu kan pelajaran yang bisa diambil apa? Memutus rasa kepemilikan. Nabi Muhammad nggih ngoten Bu. Nabi Muhammad itu sebelum lahir bapaknya meninggal. Iya toh? Setelah lahir ibunya meninggal. Let sedelok kakeknya meninggal. Bahkan di tahun yang sama istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal di tahun yang sama. Ini maksudnya apa Bu? Maksudnya apa? Bahwasanya supaya Nabi Muhammad itu hanya mencintai Allah. Supaya Nabi Muhammad itu hanya jagane siapa? Allah. Supaya bersandar memintanya kepada Allah. Berlindungnya supaya hanya kepada Allah. Sebab kula jenengan iku nek misale duwe kanca sugih blegedu. Duwe kanca sugih banget, dijaluki penak banget. Disambati langsung los. Yu, aku ya nyeleh duit 1 juta. Langsung Bu. Nyoh, rasa utang rasa mbok balekke. Wow, penak mboten? Penak. Nek kene enak apa ora kaya Nabi? Oh, nek enak aku tak njaluk WA-ne ya. Tak nunut ngono lho ya. Nah, nek misale jenengan duwe kanca sing kaya ngono kuwi, ya toh, lomo sugih, lomo apian pisan.
tur jenengan dirahasiakan, ora diceritakne sapa-sapa. Niku nek begitu jenengan kepepet, niku ilingi Allah apa ilingi wong iki mau? Ya kan? Bahaya kan? Bahaya, Bu. Akhirnya apa? Ternyata itu sebagai ujian kan? Sebagai ujian. Iso-iso malah awake dhewe lali Gusti Allah. Kelingane ning wong ki mau terus, Bu. Akhirnya apa? Lupa bersandar hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Loh, itu Nabi Ibrahim pernah loh, Bu, mengalami hal yang sama, Bu. Nabi Ibrahim itu kan emeh dibakarin loh ya. Itu kan didatangi malaikat, Bu. Akan dibantu oleh malaikat. Nabi Ibrahim, wah luar biasa, aku ora butuh kowe. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku hanya membutuhkan pertolongan siapa? Allah. Makanya Allah langsung katakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Langsung dari Allah katakan, wahai api, jadilah api yang dingin, tapi dingin yang menyelamatkan atas Ibrahim. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu disengaja, Bu, supaya orang-orang yang dicintainya, supaya kemudian orang-orang yang membantunya itu tadi semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Allahus Somad. Supaya hanya bersandar kepada Allah. Ingat, mengharap, bersandar, bergantung kepada manusia itu adalah kekecewaan yang disengaja. Selama jenengan ini jaga kene manungso, berharapnya kepada manusia, ya, bergantung hanya kepada manusia, yakin jenengan bakal kecewa. Sebab ya awake dhewe iki padha manungsone, Bu, terbatas. Dijaluki pisan dikei, jaluk pindho ijik dikei, jaluk ketelu, jaluk kepapat, jaluk kelima. Mbok kira aku ki, iya ta? Mbok kira aku ki ATM, Bu. Mbok kira aku ki bank, ya ta? Iya. Enek wong minta-minta teko kei. Sesuk orang yang sama teko meneh, ya jadi kei. Teko meneh dikei tapi dikurangi. Sesuk teko meneh, oh, lawangnya ditutup, Bu. Ya, gerbangnya ditutup. Itulah manusia terbatas. Jenengan duwe masalah, cerita karo wong. Wong iku ya duwe masalah. Awake dhewe kabeh mumet kabeh lho, Bu. Kita ini tidak ada yang sedang baik-baik saja. Awake dhewe kabeh lagi mumet ya dhewe iki. Ya alhamdulillah teko pengajian iso mbuyu ya. Alhamdulillah. Awake dhewe janjane lagi mumet kabeh iki. Enggak, pokoknya sing ngarep-ngarepan iki. Alhamdulillah cek sambuyu. Ya, alhamdulillah cek sambuyu lho, Bu. Alhamdulillah lho, Bu. Ya toh. Lu daripada mencolot jembatan cangar, ya toh. Baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kula jenengan kan rukun iman itu ada berapa? 6. Yang terakhir mengimani apa? Takdir, Bu. Nah, cuman kadang kita ini kan takdir kan menganggap ada takdir baik, ada takdir buruk, padahal tidak ada takdir buruk, tidak ada, Bu. Di surah An-Nisa ayat ke-19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik takdir yang tidak enak itu tadi, ya, di balik takdir yang tidak enak tadi, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Nek jenengan ngrumangsani ya, di balik takdir yang tidak mengenakan, itu di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Makanya apa? Al khair khairatullah. Yang terbaik itu sudah takdirnya Allah, itu yang terbaik. Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Kita nggak tahu apa-apa. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat ke-34 ya, kalau nggak salah. Mohon maaf, 216. Surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun.
Ini surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah itu yang lebih mengetahui yang terbaik untuk diri kita. Sedangkan kita ini nggak tahu. Contoh, kenapa jenengan bisa ngerasain makan enak? Karena satu sehat, yang kedua lapar. Ya toh? Lapar itu enak enggak rasanya? Enggak enak. Tapi dengan lapar itulah jenengan bisa menikmati makanan. Coba jenengan wareg ngantek besesek, terus jenengan diparingi daharan sing enak, Bu. Kira-kira minat dahar mboten? Lha wis wareg ngantek besesek lho, Bu. Iya kan? Blenger, Bu. Blenger. Tapi dengan adanya lapar, kula jenengan bisa menikmati makanan raketan sego putih anget, sambel gerah. Wah, sedep. Niku nek luwe, Bu, sedep, Bu. Tapi nek wareg dikeki panganan enake kaya ngopo? Ora weh, wareg kok. Iya. Rasa ngantuk itu enak ndak, Bu? Ngantuk pas pengajian ketok enak ya. Iki sing ngantuk urung iki. Lah kok merem? Oh, liar-liar. Loh, ngantuk itu enggak enak, Bu. Tapi ternyata apa? Jenengan isone turu angler pules amarga ngantuk. Coba nek jenengan ra duwe rasa ngantuk. Reso turu terus piye rasane, Bu? Waduh. Stres, Bu. Iya toh, gak iso turu stres, Bu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi ketika kula jenengan diuji Allah dengan sesuatu yang kita nggak suka, nggak enak. Tapi jenengan orang yang beriman itu meyakini mesti di dalamnya terdapat hikmah. Mesti di dalamnya ada pelajaran, mesti di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Dan bahkan seringnya hikmah itu lebih besar daripada ujiannya, lebih besar daripada musibahnya, lebih besar daripada masalahnya. Coba jenengan ada yang usianya 70 tahun di sini? Ada toh? Ada. 80? Coba 70 tahun itu sudah melewati berapa masalah, Bu? Sudah melewati berapa ujian? Oh, tak terhingga kan? Saking wakil, Bu. Yang namanya hidup itu harus duwe masalah. Nek wong urip ora ndek masalah mboten wonten. Nek jenengan ngirone wong kok ketok ora ndek masalah sawang sinawang rumangsane jenengan. Janjene dheweke lagi stres, Bu, judeg wae. Ya. Mati ada masalah enggak? Loh ada, Bu. Ditekoni malaikat gak iso jawab digodo lho, Bu. Iya kan? Kapan kula jenengan tidak punya masalah? Ketika kaki sudah melangkah masuk ke dalam surga, wes los niku. Nek wes mlebu surga, wis kena los niku. Ndak ada masalah lagi, Bu. Tapi selama belum masuk surga ya tetap masalah. Jadi ojo dikira nek mencolot ning jembatan bunuh diri, ojo dikira nek gantung, ojo dikira nek nabrake ning dalan apa ning kereta, ojo dikira masalahnya rampung. Lho mboten. Oh, bar kuwi ya toh. Nambah masalah, Bu. Ya. Tenang, Bu. Petenge bengi sementara. Nek umur panjang, insya Allah sesuk kula jenengan bakal nemoni padang. Ya toh? Ora mungkin peteng terus, Bu. Bakal nemoni padang. Habis gelap terbit terang. Badai itu pasti berlalu lalang. Iya toh? Lah berlalu tekone ngono lho, Bu. Masalah iki rampung teko meneh masalah. Rampung teko meneh masalah. Iya toh? Iya kayak gitu, Bu. Badai itu berlalu lalang, Bu. Masalah siji rampung, ngono teko meneh wis ngono terus, Bu. Jenenge wong urip wis ngono kuwi iki, Bu. Ujian demi ujian, masalah demi masalah. Ben supaya ini tadi, satu, kita dapat pahala sabar. Yang kedua, menggugurkan dosa. Yang ketiga apa, Bu? Naik kelas.
betul kan? Naik kelas, Bu. Murid-murid ini baru ujian kan mesti naik kelas. Naik lulus kan naik kelas. Naik kelas, Bu. Ngapunten, Bu. Banyak orang sukses itu akan bercerita, aku isone sukses koyong ini amarga dhisik rekoso. Ya. Akhirnya dia naik kelas terus sampai jadi orang yang kaya. Sampai jadi orang yang kaya. Aku iso kuliah amargane dhisik aku TK iso ngrampungke ujianku, SD aku iso lulus ujianku, SMP, SMA aku iso lulus ujianku, mula aku iso kuliah. Jadi begitu jenengan menyelesaikan masalah, melalui ujian dengan baik, maka naik kelas. Nah jamaah, contoh. Nabi Yusuf, ngertos Nabi Yusuf betul? Wah, mana tak tekoki iki digenahke sik soalé, ya toh. Sapa ngerti tau petuk kan ya. Nah. Nabi Yusuf niku lanang bagus. Kaya bojone jenengan. Oh. Jenengan ende bojo kaya Nabi Yusuf, Bu. Yakin bojone mesti ra metu omah. Mas kowe ning omah wae, Mas. Kok ndak dicedhaki. Iya ta. Lho jenengan wis tau nggih ngertos critane bagusnya Nabi Yusuf? Ibu-ibu dicekeli buah, pelem nek carane mriki nggih, kayak lading siji-siji. Ya setengah ngoncaki Nabi Yusuf metu, Bu. Wah niku nyigar drijine dhewe ngantek kotos-kotos getih niku rak krasa lho, Bu. Saking bagusnya Nabi Yusuf itu jenengan terbius, emak-emak itu terbius sampai ngiris tangane dhewe gak krasa. Iku kaya bojone jenengan to. Ngene iki. Niku bagusnya Nabi Yusuf. Tapi jenengan kedah mangertosi, Bu. Ternyata hidupnya Nabi Yusuf itu tidak baik-baik saja. Ternyata dadi wong bagus iki ya ora penak, Bu. Dadi wong bagus iki resikone abot, Bu. Ya toh? Akeh wong iri, akeh wong dengki, akeh wong ra seneng. Kan enten to model-model wong sing ra seneng nek tanggane seneng. SMS niki lho. Susah melihat senang, senang melihat anyel kita niku. Iya, Bu. Enten model wong niku sing ra seneng nek wong liya seneng. Tidak suka melihat nikmatnya orang lain, tidak suka melihat kebahagiaannya orang lain, Bu. Nah, Nabi Yusuf niku kan ya ora mboten nyuwun bagus nggih. Ya memang ditedirke bagus, Bu. Wah, akhirnya akeh sing wong ora seneng, akeh wong dengki, bahkan saudaranya sendiri loh dijauhkan dari bapaknya, dibuang ke sumur. Kalau sanjang kali bapak-bapak nek jenengan durung pernah dibuang nang sumur berarti urung bagus. Sebab Nabi Yusuf bagus itu dibuang ke sumur, Bu. Dijual jadi budak, difitnah berzina. Iya tak? Sama si siapa namanya? Biasanya orang kenal Zulaikha ya tak? Mas Yusuf sini dong kan ini. Akhirnya Nabi Yusuf awalnya rotok kepengin, Bu. Oh, jeneng wong lanang kok nggih. Ya rotok kepengin ki wong ayu, skincarean, kosmetike larang, wangi, bangsawan pula. Akhirnya awalnya kepengen waham madiha, tapi kemudian Nabi Yusuf dapat petunjuk burhan dari Allah, melayu, Bu. Akhirnya klambine mburi ketarik suwek, Bu. Akhirnya kan sempat konangan tuh itu, dipergokin gitu, Bu, kepergok. Terus akhirnya didatangkan hakim. Hakimnya bilang sik nek klambine sing suwek ngarep berarti Nabi Yusuf sing kepengin sing ngajak, tapi nek klambine sing suwek mburi ya berarti Nabi Yusuf ini sing diajak korbannya. Begitu dilihat ternyata yang sobek belakang. Niku nate bapak-bapak kula tangleti, Bu. Pak nek jenengan di posisinya Nabi Yusuf iki kira-kira klambine jenengan sing suwek ngarep mburi, Pak. Kanten bapak-bapak sing jawab, "Nek kula Pak Ustaz, kula niku klambine mboten suwek." Lho kok saged? Lha kula copot dhewe. Oh lah jan ya, lu abot ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awake dhewe iki ya kadang perlu patah hati.
awake dhewe kadang ya perlu susah, Bu. Kita ini ya kadang perlu ya dikei loro barang. Supaya apa, Bu? Terkadang orang itu kalau pas lagi patah hati, sakit hati, pas lagi susah, rekoso, loro, itu biasanya, Bu, kebaikan itu mudah masuknya. Ya, kebaikan itu mudah masuknya. Uang jadi mudah sadar, jadi mudah bertobat, jadi mudah eling, ya kan? Yang sehingga apa? Ya betul, banyak kebaikannya di balik kesusahan itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang saja, kulon jenengan itu akeh koncone. Semua ini punya ujian, punya masalah. Ojo rumangsa dadi wong sing paling susah dhewe. Ojo rumangsa dadi wong sing paling sengsara dhewe. Mboten. Kita semua ini punya masalah sendiri-sendiri, Bu. Dan setiap kita menganggap masalah kita itu berat, Bu. Iya toh? Tapi yang jelas masalah yang jenengan, ujian yang jenengan ora seabot ujiannya para nabi, Bu. Aide iki cek penak lah. Nyatane cek iso turu angler. Ngantek ngowoh-ngowoh, ngantek ngiler-ngiler. Nyatane cek iso mangan enak, iya toh? Lho lho utange akeh cek iso turu lho, Bu. Alhamdulillah aide iki cek penak, Bu. Cek penak insyaallah. Ada pertanyaan, jamaah?